Jadi sebelum aku bahas tentang market hari ini, sebelumnya teman-teman aku pengen sharing dulu beberapa hal ya. Aku pengen sharing dulu beberapa hal. Hai Budi Kaing, Matius Kusuma. Ini Matius bilang, "Miss lanjut aja live, dedikasinya luar biasa." Sebenarnya ini satu kesenangan buat saya gitu. Jadi tadi aku abis Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. talk show di Jakarta Aquarium bersama dengan First Media dengan link aja. Aku sangat senang sekali teman-teman semuanya. Tadi aku bisa sharing, senang banget. Kenapa? Bukan kenapa-napa sih, karena aku bisa ngelihat real people. Kalau setiap harinya aku ngajar online kayak gini, aku sharing online, tapi tadi aku ngelihat real people gitu, dan ya aku senang. Aku bisa melihat wajah-wajah yang antusias, penuh harapan, dan juga wajah-wajah yang butuh jawaban. Ya, jadi sebelum aku mulai IG Live malam hari ini, sebelum aku bahas market, sabar ya, aku mau sharing beberapa hal dulu yang sempat pop up di kepalaku. Dari aku ngajar secara offline tadi, talk show secara offline, aku ngeliat bahwa ada banyak yang wajah-wajah yang penuh harapan dan butuh jawaban. Dari situ aku menerima banyak pertanyaan, seperti contohnya saham nyangkut, saham ini, saham itu nyangkut diapain. Terus kemudian saya menerima pertanyaan, berbagai macam pertanyaan, kayak investasi apa yang terbaik saat ini, investasi apa yang bikin langsung cuan saat ini. Kemudian pertanyaan ketiga adalah gimana kita bisa tahu bottom market. Kita tahu ini kesempatan, kita tahu ini peluang, tapi kapan bottomnya ya? Kapan sebaiknya kita masuk gitu. Nah, aku boleh nggak aku jawab 3 pertanyaan itu dulu sebelum aku bahas market hari ini gitu ya. Aku bukan habis arisan, aku habis talk show tadi, baru aja sampai ke sini, sampai ke rumah langsung ngajar, langsung IG live lagi. Nah, pertanyaan yang pertama, aduh ketukar-tukar deh. Beberapa pertanyaan itu, salah satunya adalah gimana cara kita langsung cuan di kondisi market seperti saat ini. Oke, jawaban yang mungkin aku bisa bagiin buat teman-teman semuanya dari event tadi adalah, kalau kamu mau langsung cuan, caranya adalah trading. Nah, trading tuh market sekarang lagi kayak gini. Mungkin kita bisa buy on weakness pada beberapa saham, dan dipandu di Mtrade ada secara real time juga. Cuman kalau kita melihat instrumen yang lain yang mau di trading apa? US dollar. Yang penting teman-teman kalau mau trading US dollar ya harus siap dengan fluktuasi jangka pendeknya, harus siap untuk ngamatin terus. Nah, saya sih sebenarnya nggak suggest, karena fluktuasinya bakalan volatile banget meskipun trennya masih naik US dollar sampai 15.800. Kemudian saat ini ketika kondisi market lagi bearish, fokus kita sebenarnya bukan mencari keuntungan sesaat atau keuntungan instan. Fokus kita adalah untuk menabur ya. Jadi seperti yang saya bagiin di talk show tadi, talk show First Media ya di Jakarta Aquarium, aku sharing tentang kondisi market seperti saat ini tuh kita lebih banyak peluang untuk value investing ya. Jadi peluang untuk value investing. Saya ingat dari kondisi market yang sebelum-sebelumnya, sebelum 2019 ya, jarang banget dapat saham diskon, jarang banget dapat saham yang valuasinya murah. Maka dari itu dulu saya cenderung untuk trend following atau super trader, dan orang-orang kasih cap Ellen trader gitu. Padahal sebenarnya kalau timingnya oke buat value investing pun aku mau gitu. Nah, jadi sebenarnya tahun ini adalah tahun yang kita dikasih kesempatan untuk value investing. Oke, rangkuman dari acara tadi ada, nanti kita akan coba untuk bikin jadi beberapa artikel di Mtrade, teman-teman. Oke, aku mau ngejawab pertanyaan yang berikutnya dari acara tadi ya. Yang kedua adalah instrumen investasi apa yang cocok
untuk kondisi market yang lagi bearish seperti saat ini. Selain saham tuh apa instrumen investasinya yang cocok? Teman-teman kalau mau bertahan itu artinya nggak mau yang bumpy banget returnnya naik turun. Teman-teman bisa pilih, salah satunya adalah reksadana pendapatan tetap ya. Reksadana pendapatan tetap itu nggak terlalu bumpy banget gitu. Terus teman-teman bisa taruh juga mungkin sementara di deposito, tapi ada satu instrumen investasi yang cenderung jadul tapi bisa jadi hedging selain saham ya. Tadi karena ditanyanya selain saham apa, yang bisa jadi hedging tuh gimana? Intinya tuh bahasa gampangnya, kalau yang satunya turun yang satunya naik gitu, yaitu emas. Nah mungkin teman-teman nanya, nah tapi emas sekarang turun, saham juga turun, gimana nih? Kalau menurut aku sih nggak masalah teman-teman kalau misalkan mau simpen emas, ini juga untuk jangka panjang, untuk diversifikasi aja, fluktuasinya nggak terlalu signifikan kok. Nah tapi kalau teman-teman perhatikan, meskipun emas turun secara rupiah tuh sebenarnya sama aja, karena harga emas yang rupiah itu kan dikalikan dengan dolar, jadi emasnya turun tapi dolarnya naik gitu. Nah itu yang saya bilang, emas ini bisa jadi instrumen investasi hedging gitu, yang untuk ngediversifikasi, bukan cuman kamu investasi di saham gitu. Nah itu ada yang nanya prefer RDPU atau RDPT ya, sama aja sih sebenarnya, dua-dua tuh instrumen investasi yang cenderung sifatnya defensif, bukan instrumen investasi yang agresif gitu. Oke, terus kemudian pertanyaan berikutnya yang tadi aku dapat dari acara bareng dengan First Media di Jakarta Aquarium ya, di Neo Soho gitu. Pertanyaan yang ketiga adalah, gimana kita tahu bottom market? Gimana kita tahu bottom market? Nah, teman-teman, jawabannya, kita tuh nggak pernah tahu bottom market, tapi kita bisa tahu reversalnya. Jadi kalau bottom tuh gini, pas di bawah banget itu nggak tahu, ya. Jadi di bawah banget nggak tahu, tapi kamu bisa tahu kalau market tuh udah mau naik ketika dia membentuk satu pattern seperti huruf V atau huruf U gitu ya. Jadi teman-teman, aku kasih salah satu contohnya yang mungkin teman-teman udah pernah lihat, yang aku udah pernah share sebelumnya. Ini salah satu contohnya gimana cara kita tahu bottom market. Kita mungkin nggak akan tahu bottom market ada di posisi ini, pas-pasan di sini kita nggak tahu. Tapi kita bisa tahu kapan market itu akan terjadi reversal atau mulai naik gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini ada satu pattern. Kalau teman-teman perhatikan, ini aku kasih contoh saham ICBP ya. Ini adalah pattern inverse head and shoulders, dan dikonfirmasi dengan adanya breakout di sebelah kanan di sini gitu. Ini ada breakout di sebelah kanan di 10 Mei. Nah, jadi ini jawaban dari pertanyaan yang tadi aku udah mau pulang terus aku dicegat gitu. Dicegat, ditanyain. Aku nggak tahu bapak yang nanya tadi, Pak Raymond atau siapa, nonton IG live ini nggak. Jadi aku udah mau pulang buat cepat-cepat pulang rumah buat IG live, dicegat. Gimana caranya tahu bottom market? Jawabannya ini ya. Jadi jawabannya ini. Terus jadi kita mesti ngerti secara teknikal juga. Nah teman-teman, bisa nggak sih kalau udah breakout gini terus ternyata turun lagi breakdown? Bisa. Salah satu contohnya kan ini ya, nih ini yang kita tahu kan, Asus nih waktu itu juga udah breakout di sini, terus kemudian breakdown, dan breakdownnya juga jadi dalam gitu. Maka dari itu buat teman-teman yang tidak paham secara fundamental, penting banget ngerti secara teknikal. Nah kalau nggak paham secara fundamental, paling tidak secara teknikal tuh kamu bisa exit di area support, breakdown support di sini. Nah kalau case ICBP tadi, supportnya di area di sini nih, support buat teman-teman yang investing di 7.100, dan ternyata kan dia berhasil, breakoutnya berhasil, nggak kayak Asus gitu ya. Jadi teman-teman yang nggak terlalu paham fundamental, kalau mau ngikut teknikal boleh juga. Nah tapi kalau strategi kayak gini, kalau secara teknikal ini disebut dengan strategi trend following, strategi super trader, bukan investasi gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikut workshop super trader tuh dijelasin dengan detail. Jadi workshop super trader bukan cuma buat trading, tapi bisa buat investing juga.
Oke, Ivan Hartoyo gagal fokus sama materinya. Kenapa? Kenapa? Aku nurut signal M-Trade aja daripada bingung-bingung. Ya sih, tapi mesti kamu pahami juga alasan pengambilan keputusannya gitu. Jadi morning briefing, day briefing diikutin gitu ya. Oke, aku akan mulai bahas market hari ini dan potensi untuk besok gimana gitu. Oh ya, ada dikit lagi yang aku mau share buat teman-teman sih. Nggak terasa tuh udah 2 tahun 3 bulan aku IG live kayak gini setiap hari, dan aku seneng bisa bersama dengan kalian setiap hari. Karena dengan IG live kayak gini, kalian percaya nggak kalau aku lagi sakit, misalnya ya, lagi nggak enak badan, atau aku lagi lemes, aku lagi loyo, aku IG live kayak gini, bacain komen-komen kalian, terus aku jawabin. Selesai IG live tuh aku kayak bisa jadi sehat lagi, bahkan sempat kayak capek banget tuh jadi kayak seger lagi gitu. Jadi aku thank you buat kalian yang udah setia nonton selama 2 tahun lebih ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian gitu. Oke. Dan buat kalian yang sahamnya nyangkut, sabar-sabar aja. Kita sama-sama belajar. Kita mulai ya dari composite atau dari IHSG. Formal banget aku hari ini ya. Harusnya ganti baju dulu tadi. Oke. IHSG hari ini. Kemudian pakai blazer kan, Dani, aku baru talk show kok. Habis talk show tadi ada acara. Oke. Ya, jadi ini IHSG masih sama aja. Range-nya tuh di level 6587 sampai 6733. Range-nya ya di sini di 6 aku jadi gak fokus nih bacain komen. Budika Ing pasti jadi sehat karena lihat komen yang lucu dan kocak-kocak. Iya sih, ya juga sih. IHSG range-nya masih di 6587 di sini sampai 6734 kayak gambar yang aku buat kayak gini. Nah, yang bikin IHSG naik itu hari ini adalah saham GoTo. GoTo hari ini naik 4%, tapi naikannya ini sifatnya technical rebound jangka pendek aja. M-Trade tadi ada masuk akhirnya setelah sekian lama gitu ya, masuk untuk trading aja GoTo-nya ya, karena dia deket-deket di harga IPO, kayaknya supportnya di sini-sini deh gitu. Jadi kita akan trading cepat atau swing trading aja, dan tadi kita infokan buat teman-teman yang udah biasa trading. Yang masih pemula kita nggak saranin gitu, karena sebenarnya dia ada double tops yang agak-agak breakdown gitu. Oke, sekarang kita lihat Arto. Kita lihat Arto ya. Malam hari ini kita bersama Coach Tasya, kok nggak ada yang pakai pomade. Pak Teddy. Oke. Kita lihat Arto. Arto hari ini naiknya kan lumayan signifikan nih, sekitaran 9,29%. Kita lihat M-Trade ada nggak ya di Arto? Nggak ada. Jadi Arto ini teman-teman naiknya juga temporer. Beberapa waktu yang lalu tuh M-Trade sempat ada buy on weakness Arto sekitaran di pekan ketiga Juni. Terus kemudian kita kena cut loss. Nah, buat teman-teman yang nyangkut yang belum sempat cut loss, pantulan ini bisa dimanfaatkan buat exit atau keluar dulu gitu. Jadi jangan masuk. Kalau tiap live dandan gini bisa rugi bener. Tiap malam dandan juga ada, yang bedain cuman bulu mata. Biasanya nggak pakai bulu mata, ini pakai bulu mata ini doang. Make upnya sama persis. Oke. BBCA gimana, asing jualan terus? Ntar aku bahas ya. Aku akan bahas. Nah, ini benar tadi ada yang bilang bahwa asing itu masih jualan terus hari ini, bahkan jualan 715 miliar. Di pasar reguler, investor asing ini net sell BCA 346,3 miliar, BRI 200 miliar, Bank Mandiri 164 miliar, BNI 35 miliar, dan ITMG 24 miliar gitu. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Wait and see dulu teman-teman ya, wait and see dulu. Jadi asing masih banyak jualan.
angka 7250 ini lumayan sakral, kemarin bisa naik, akhirnya mantul lagi turun ya. Jadi ini kita gambar ada high di sini, dia bakal bisa turun lagi sampai 69. Kapan sih sebenarnya bottom market dan bottomnya buat BCA? Kita kan lihat dari support, kemungkinan supportnya ada di ketahan di 69, 66 dan juga 62 gitu. Cuman salah satu indikator yang juga kita bisa perhatikan adalah net sell net buy asing sih. Jadi kalau asing masih jual-jualin saham-saham perbankan besar kayak BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI, artinya mereka masih melihat saham-saham ini tuh atau emiten-emiten ini tuh masih over value, masih agak-agak mahalan gitu. Ya jadi kita wait and see dulu. Buat yang modalnya terbatas, tunggu aja nanti dekat-dekat area 69, 66 dan 62. Kita pasti akan kabarin lagi di Mtrade secara real time gitu ya. Semakin dikit modalmu, nunggunya di support yang semakin bawah. Kalau modalnya banyak, bolehlah dicicil sekitaran 69, 66 dan 62 itu bertahap gitu. Asing kenapa jualan ya? Karena kondisi ya ini US dollarnya naik terus juga dan juga inflasi kan ya. Jadi masih sentimen globalnya juga saat ini sejauh ini juga masih sama. The Fed masih berpotensi untuk menaikkan suku bunga di FOMC meeting di akhir bulan ini pada 26 sampai 27 Juli 2022 itu jadi satu sentimen yang diperhatikan juga gitu ya. Dan bahkan The Fed itu masih akan naikin suku bunga sampai 2023 gitu. Inflasi di Amerika itu angkanya sangat tinggi sekali, terakhir 8,6% itu merupakan tertinggi sejak 40 tahun terakhir. Jadi priority dari The Fed saat ini lebih ke menjinakkan inflasi dulu dibandingkan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, sehingga potensi resesi itu ada kemungkinan terjadi paling cepat kuartal 4 2022 ya. Nah, teman-teman, inflasi ini juga diprediksi masih tinggi karena harga minyak mentah itu masih bisa menguat gitu ya, akibat kekhawatiran pasokan yang terbatas di mana OPEC Plus belum bisa memenuhi permintaan dan ada potensi Rusia memangkas pasokan. Nah, terus ini ada yang bilang kira-kira sampai kapan normal lagi? Sampai kapan normal lagi? Terus ini ada yang nanya lagi, market sepi banget sejak volume asing ditutup. Sebenarnya bukan masalah volume asingnya sih, sebenarnya karena memang marketnya ya kondisinya lagi bearish. Terus ini ada yang intinya banyak yang nanya kondisi kayak gini tuh gimana dan gimana. Aku bilang sih teman-teman, ini kesempatan, tapi kesempatannya untuk investasi yang masuk gede itu masih harus nunggu. Sabar aja, nunggu. Kalau punya cash, siapin buat buy on weakness atau buat value investing, tapi tunggu dulu biar badainya reda. Sampai kapan? Sampai perkiraan kalau jangka pendek sih akhir Juli ini ya. Jadi nanti The Fed udah habis naikin suku bunganya atau habis FOMC meeting setelah 26 sampai 27 Juli, itu kemungkinan market akan sedikit recover ya. Kenapa? Karena ya semuanya udah discounted untuk 26 sampai 27 Juli. Biasanya kalau udah discounted malah nggak turun banyak gitu, malah bisa agak-agak recover gitu. Jadi biarin dulu aja beberapa hari ini market kalau masih mau koreksi-koreksi, biarin dulu. Nggak usah terlalu dipikirin kayak tiap hari harus trading, tiap hari harus investasi. Enggak, meskipun memang benar ada sedikit peluang kayak tadi Mtrade ada trading GoTo gitu. Oke. BBank masih jauhkah dari all time low? Ada yang nanya. Innovative investing masih bisa turun, yaitu asing juga masih banyak net sell gitu. Ada update dikit dari nasional, cadangan devisa bulan Juni 2022 ini naik dibandingkan bulan sebelumnya ya. Jadi naik dikit sih, 136,4 miliar US dollar dibandingkan sebelumnya tuh 135,6 gitu. Jadi kenaikan cadangan devisa ini dipengaruhi karena ada penerbitan global bond pemerintah serta dari penerimaan pajak dan jasa gitu ya. Oke, aku update lagi ya. Kalau Tower ini ada aksi korporasi, besok bakalan dibahas di Mtrade. Tower ini satu-satunya yang dia nggak turun. Oke.
Ya, jadi nggak turun meskipun kondisi market lagi lumayan volatile. Aku nggak tahu di sini ada nggak teman-teman yang invest di Tower, yang dulu sempat ngikut aku untuk mungkin ya mendengarkan aku lah ya, bukan ngikut aku ya, invest di Tower di area-area 1000 sampai 1085. Kalian mungkin pernah kena turunan atau rugi sampai level 870. Kalau kamu beli dari resistennya berarti kamu sempat rugi sampai sekitaran 18 atau 19%, hampir 20%. Nah, tapi kamu juga sempat untung sampai 9% kemarin gitu. Apa yang harus dilakukan gitu? Apa yang harus dilakukan? Kalau kamu trader, profit taking dulu karena akan ada normal correction di mana kamu bisa buyback. Tapi kalau kamu investor, hold aja. Boleh nggak investasi untuk Tower? Tower ini merupakan salah satu emiten yang cukup bagus menurut aku untuk diinvestasi, terutama untuk value investing. Cuman memang range belinya untuk investing sebaiknya sih di bawah 1085, dan waktu itu kita sempat bahas beberapa kali di seminar Cuantastic M-Trade juga. Jadi seminar Cuantastic M-Trade itu teman-teman yang pengen tahu bisa klik di sini. Ini di menu education ada filternya seminar, di atas ini nanti dipilih seminar. Nah, ini ada judulnya Cuantastic Peluang Investasi Saham yang Masih Murah 2 Juli kemarin. 2 Juli kemarin ini bisa di play buat member ya. Nah, tapi kalau untuk Sabtu ini Cuantasticnya libur dulu. Oke, bentar. Aku mau pin. Hari ini ada promo Harbolnas untuk M-Trade dan juga untuk workshop Super Trader, dan kayaknya workshopnya udah mulai hampir full. Wah, online kok full sih? Ya full karena kita ada jawabin case tadi gitu satu-satu lewat Discord. Mungkin nanti kalau full, seandainya masih banyak yang mau daftar, mungkin kita tutup yang Discordnya gitu. Discordnya kita tutup, mungkin investmentnya bisa lebih murah kali ya, I don't know. Nanti aku tanya tim event gimana mereka. Oke ya. Gak ada aplikasinya ya, ada M-Trade. Oke, terus aku akan update juga untuk saham yang lainnya. Sorry ya guys, aku malam hari ini agak slow. agak capek juga ini sepanjang hari. BBYB, aku mau bahas BBYB yang lama aku nggak bahas. Hari ini tadi juga udah mulai aktif, cuman trennya masih turun banget. Jadi teman-teman jangan entry dulu deh untuk BBYB. Dan hari ini tadi ada sedikit yang aktif lagi, yaitu di BRPT. BRPT-nya naik signifikan. Kita lihat apakah M-Trade ada masuk di BRPT. Ya, ada masuk kita 5 jam yang lalu. BRPT-nya rekomend 750 sampai 790. Dapatnya di harga, let me check ya. Jadi harga yang kita dapat di hold ini beda sama harga ini. Dapatnya di 785 sampai 790. Oke. Ini BRPT dapat di sini ya. Kita trading jangka pendek aja, jangan dikejar. Terus Unilever, aku mau update Unilever ini TA-nya lumayan rapi, technical analisisnya lumayan rapi. Jadi kita ada kasih garis di 4620 sampai 5060 zigzag di sini. Terus teman-teman, kemarin saya antisipasi kalau pattern double tops-nya terjadi bisa breakdown sampai ke 4200, dan hari ini dia mantul alias double top-nya tidak terjadi. Ya, kita masih wait and see terus nih sampai dia terjadi breakout ataupun breakdown. Yang punya Unilever modal 40 sampai 47-an hold dulu aja ya, hold dulu. Tapi kalau yang punya modal bawah ya makin hold gitu. Yang punya modal atas gimana dong? Di 5070 kamu beli dekat resisten. Jadi wait and see dulu deh dekat area ini, dekat area 5060 hopefully bisa breakout. Kalau nggak bisa breakout ya mesti harus hati-hati karena jarak sampai ke stop loss-nya lumayan jauh ya. Jadi yang beli di 5070 jarak ke stop loss-nya tuh sekitaran 10%. Semoga kamu nggak beli banyak-banyak di resisten di sini gitu. Bisa buat scalping ya itu Unilever. Enggak sih, kalau Unilever tradingnya swing trading aja, atau bisa buat jangka menengah juga gitu. Oke. Modal 7 ribuan gimana Unilever? Hold dulu aja sih. Hold dulu.
Dari Mi, ASI turun terus, bagus. Biarin aja dia turun, bagus. Semakin turun saya semakin suka, sorry ya. Karena aku kurang barang di ASI. Buat investmentnya aku kurang barang. Jadi ASI seperti yang aku bahas kemarin, saya lagi nungguin di 5.750 dan juga di 5.300. Pertanyaan lagi, seperti yang tadi aku dapat dari event tadi ya di First Media, acara First Media di Jakarta Aquarium. Pertanyaan tadi, ditanya, boleh nggak averaging down? Boleh nggak nambah lagi? Khusus untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus. Jawabannya gini, kalau misalkan kamu punya alokasi buat satu saham nih, misalkan ya kamu punya uang 1M nih, contoh aja. Satu saham misalkan 200 gitu. Nah, kamu misalkan beli ASI ini, tadinya kamu udah alokasiin ASI ini mau punya 200. Terus kamu baru beli ASI-nya 100. Nah, boleh nggak nanti di 5750 atau 5325 beli? Boleh-boleh aja karena belum full alokasinya. Tapi kalau alokasimu udah penuh, misalkan harusnya punya 200, kamu set 200, kamu udah punya 200 atau bahkan kamu punya sampai 50% dari portfolio isinya ASI semua, berarti nggak boleh beli lagi gitu. Cara mikirnya cuman gitu aja, gampang ya. Lama-lama apal nih teman-teman. Ahmad Musawir, jualan saham yang bikin hati adem apa ya? Kamu beli saham, habis itu ngadem di bawah AC, adem deh. Oke, terus aku akan bahas ESA. Jadi ada beberapa watchlist buat besok. Aku bahas satu aja, yang lainnya biar dibahas di morning briefing besok di M-Trade. Ya, ESA ini udah deket banget dengan supportnya di 660, 680 di sini ya. Jadi ada potensi untuk buy on weakness dan secara fundamental masih menarik gitu. Oke. Sebenarnya I miss to see the real people. Semoga ya kapan-kapan nanti bisa bikin acara offline lagi, dan ya aku lagi seneng kalau misalkan ada yang invite gitu sih, karena nggak usah ngurusin event manajemennya gitu, jadi bisa ketemu orang. Malam hari ini kita nanti akan belajar bersama dengan Coach Tasya juga. Kita akan bahas tentang makro global nasional pastinya, dan kemudian juga fundamental Arto dan GoTo kenapa hari ini naik, kemudian konstruksi mulai aktif, gimana view-nya, mungkin lebih banyak di konstruksi aja kali ya. Oke, aku mau bahas saham-saham konstruksi dulu. Saham konstruksi dulu ya. Ini Adikarya yang sempat kita bahas beberapa hari kemarin. Dia turun lumayan signifikan, tapi sebenarnya patternnya masih pattern akumulasi gitu ya. Jadi ini masih pattern akumulasi untuk Adikarya. Ada peluang buat buy on weakness juga gitu. Terus kemudian PTPP sama, ini juga dekat area support, jadi potensial. Aku coba invite Coach Tasya ya buat bahas sektor ini secara langsung. Mau tak copot rasanya nggak enak nih, bulu mata ini bikin mataku jadi gimana gitu. Tasya, di mana kamu? Halo Tasya. Halo. Hai Tasya, kita mau ngomongin sektor konstruksi langsung aja deh ya, karena tadi makro global nasional juga aku udah bahas dikit. Tasya, gimana nih konstruksi nih, udah mulai aktif nih, sentimennya apa? Oke. Sebenarnya konstruksi ini saat ini mungkin masih dapat momentum positif dari IKN ya, karena kan ya ini udah bulan Juli tuh. Nah, perkiraan bulan Agustus itu pembangunan bisa udah mulai. Terus sekarang itu udah mulai banyak lelang proyek gitu kan. Jadi BUMN karya mulai dari WSAP, PTPP, ADI sama Wika ya. Itu kan nanti akan dilelang proyeknya untuk IKN nih. Mau proyek apa yang mereka kerjakan gitu ya, dan IKN ini kan ibaratnya masih kayak dari hutan gitu ya, perlu adanya pembangunan jalan, terus pembangunan waduk. Tasya, gitu. Suara kamu kecil Tasya, gedein dikit bisa Tasya. Oke, bentar, mungkin
ganti dulu. Miss mandinya pakai apa? Tanyanya. Estee Lauder. Oke, lanjut. Oke. Jadi kan tadi balik lagi ya, di bulan Juli, Agustus ini akan ada lelang proyek gitu ya untuk BUMN karya gitu. Jadi harapannya sih nanti kontrak baru dari emiten konstruksi ini akan dapat lebih banyak lagi gitu ya. Dan kalau kita cross check kontrak baru dari yang udah didapetin sama emiten konstruksi itu udah sekitar 25% udah tercapai gitu. Jadi ini tinggal melengkapi aja kayak gitu. Kemudian sekarang kalau kita lihat mobilitas juga udah mulai normal kembali gitu ya. Jadi proyek-proyek udah mulai lancar lah kalau mau pembangunan gitu. Kemudian kalau kita melihat ini di pemerintahan Jokowi kan juga udah mulai jalan gitu ya. Apalagi ini untuk proyek jangka panjang teman-teman IKN tuh sampai 2045 gitu kan. Jadi ya sekarang nih dari tahun 2022 sampai 2024 itu akan dibangun untuk tahap 1 dulu sekitar nanti 100 T kalau nggak salah untuk biayanya. Dan yang menariknya lagi dari emiten konstruksi itu valuasinya masih murah, bisa rata-rata PBV-nya tuh masih di bawah 1 semua gitu. Tapi tetap ada resikonya nih, jadi kita harus lihat upside sama downside-nya ya. Jadi untuk resikonya karena rata-rata emiten konstruksi itu punya hutang yang tinggi dan di bulan ini tuh kemarin inflasi juga udah di 4,35% ya. Jadi ada potensi kenaikan suku bunga gitu. Jadi kalau suku bunga naik biasanya ya akan ada risiko sistematik gitu ke kenaikan suku bunga kredit gitu ya. Jadi ya utangnya dari emiten konstruksi itu bisa ada potensi naik gitu teman-teman. Dan kalau di tahun 2023 itu kan juga bakal jadi tahun politik gitu dan biasanya ada tendensi yang cukup negatif juga buat saham-saham BUMN. Tapi ya sekali lagi kita nanti juga harus lihat teknikalnya untuk masuk gitu sih. Kurang lebih seperti itu, Miss. Cakep, keren. Oke, Tasya. Ini kalau kita bicara tentang Arto dan Goto, kenapa sih hari ini naik? Oke. Nah, ini cukup menarik. Bentar, Tasya, aku mau bacain komen bentar. Ini Pak Budi bilang teman-teman besok Jumat hati-hati dengan TP karena mau libur loh. TP itu maksudnya geng Bali itu Teddy Polandra. Sudahlah. Kayak gini-gini tuh loh yang menghibur. Misalnya tuh inspirasi saya, Coach Tasya inspirasi saya, Ci. Oke, Coach, selanjutnya Coach. Kenapa Arto dan Goto? Goto sama Arto hari ini naik cukup signifikan ya, Miss. Apalagi dua ini kan punya kapitalisasi yang cukup besar juga, jadi ini punya pengaruh yang positif juga nih ke IHSG gitu. Jadi bahas tentang Goto dulu ya. Kenapa sih Goto ini kok bikin IHSG naik gitu? Karena pertama kapitalisasi pasarnya yang gede ya teman-teman, bahkan sempat di atas BBCA sama BBRI dan sempat juga masuk secara fast track di indeks LQ45, IDX 30 sama IDX 80. Jadi kalau sebagai fund manager ya saham-saham yang biasa masuk di LQ45 seperti itu akan dijadikan sebagai stock universe gitu. Jadi kalau fund manager itu biasanya akan melirik gitu saham-saham yang masuk ke indeks-indeks seperti itu. Makanya ya mereka pastinya akan ya mulai nyicil lah dari dikit-dikit gitu ya. Apalagi harganya Goto ini kan masih di range di bawah harga IPO gitu loh. Kalau kita asumsinya harga wajarnya itu di IPO ya saat ini masih cukup murah gitu. Tapi kembali lagi ya teman-teman ke teknikalnya, bagaimana kita jangan buru-buru untuk all in kayak gitu. Tapi secara fundamental walaupun sekarang masih rugi ya, kalau nggak salah ruginya itu sekitar 4T, tapi ruginya ini cukup wajar kalau menurut aku personally, karena kalau kita bandingkan di tahun 2021 Goto itu kan belum merger dengan Tokopedia, masih Gojek aja gitu kan. Jadi ya setelah digabung ternyata ruginya makin gede gitu. Dan kalau kita lebih melihat ke bisnisnya itu sebenarnya meningkat semua, dari yang Gojek, terus e-commerce sama financial juga. Dan hubungannya juga sama dengan Arto ya. Arto ini kan juga berpengaruh positif ke Goto teman-teman, karena itu merupakan anak usahanya ya. Jadi ya harusnya kalau dari segmen bisnisnya ini bisa positif, meningkat terus ya nanti dari sedikit-sedikit pasti akan berpengaruh positif juga ke kinerja keuangannya walaupun masih rugi gitu sih. Jadi overall begitu, Miss. Oke, Antam gimana? Udah disupport terbawah dalam 1 tahun, baiklah kita bahas Antam dikit ya. Tersandung kasus Budi Said dan dia kalah, Antamnya kalah, tapi kayaknya nggak akan ngaruh ke fundamental jangka panjangnya. Udah disupport terkuat sejak dia tersentuh 19 Januari 2022. Belum setahun ini
ini belum setahun. Sekarang masih 2022 kan, berarti baru 7 bulan gitu. Ya tapi memang dia di support kuatnya. Ya kita ada buy on weakness kok di Mtrade dengan support 1705-an breakdown, dari situ kita akan cut loss gitu aja. Selama di atas itu kita masih hold, sifatnya spekulatif, buy on weakness gitu. Oke. Apa ini? Minyak kayu putih yang jadi pasanganku laki ya, parfumku minyak kayu putih, ngece tenan. Untung tadi aku seminar nggak bawa minyak kayu putih ya. Oke. Mau lihatin foto yang lagi merah, buka simple makeup. What? No way. Kinclong pakai apa? Pakai lighting, jawabannya simple. Oke, Coach Tasya. Perusahaan Nugi kok bagus menurut Miss? Mana ada bagus, buat trading aja. Kita nggak kasih tahu buat investasi. GoTo yang dimaksudkan itu buat trading aja. Antam juga buat trading aja gitu. Terus kita ada watch untuk sektor konstruksi yang lagi di area support. Terus ada ESA dan watchlist lainnya kita kasih tahu di morning briefing Mtrade besok gitu. Arif Rahman, GOAT 23, Miss gimana caranya bisa happy mulu, nggak usah kebanyakan lihat sosmed. Nonton IG Live aja. Gak ada orang yang happy mulu, orang yang happy mulu itu udah RIP, rest in peace. Jadi kalau kamu lihat aku sama Coach Tasya, coach-coach yang lain happy di depan IG Live, ya masa kita depan IG Live mau nggak happy sih? Iya kan, Tasya? Kamu happy nggak, Tasya? Iya. Happy dong. Oke, Tasya, mau bahas saham apa? Oke, tadi sempat kelupaan Arto, Miss. Udah bahas GoTo, masa Arto nggak dibahas? Oke, jadi Arto kan juga hari ini naik cukup signifikan ya. Tadi aku cek tuh 9%-an gitu ya, dan itu cukup positif juga mempengaruhi ke IHSG. Kenapa sih kok Arto ini juga cukup menarik gitu ya? Karena secara fundamental ternyata Arto ini udah profit, teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan sama peers-nya di bank digital, Arto ini jadi satu-satunya yang udah profit gitu ya. Dan ketika sudah profit, tentunya mereka udah bisa mulai lebih konservatif nih. Mereka bisa mulai melakukan pencadangan gitu ya untuk risiko kredit macet mereka kayak gitu. Dan aku tadi baru cek juga ternyata Arto ini udah mulai buat menyalurkan kredit juga. Mungkin kredit mereka tuh masih yang ini sih kecil-kecil gitu ya, kayak yang buat pay later gitu ya. Apalagi mereka kan punya related ke GoTo gitu kan, mungkin ke Gojek atau ke Tokopedia seperti itu. Dan NPL mereka atau rasio kredit macet itu ternyata masih rendah juga, masih di 0% gitu kan ya. Tapi ada harapan ini tuh bisa naik ya NPL-nya, karena kan mereka udah mulai menyalurkan kredit nih kayak gitu. Dan yang menarik juga dari NIM atau net interest margin mereka tuh juga meningkat di kuartal 1 2022 ini jadi 11,08% dari sebelumnya itu 7,72%. Jadi kan harapannya kalau udah positif ya nanti akan lebih meningkat lagi gitu ya teman-teman. Apalagi kan Arto ini bersama dengan GoTo punya ekosistem yang cukup luas juga, dan ini aku cek juga active usernya sama market share-nya itu lumayan cukup tinggi gitu. Kalau dibandingkan dengan peers ini hampir ya sama dengan BBYB dan juga ada BBHI juga kayak gitu, Miss. Jadi cukup menarik sih kalau di perbankan digital Arto ini. Dan ya tetap kita harus lihat secara teknikalnya gimana, sama lihat downside risk-nya juga ya teman-teman. Karena sebentar lagi kalau misalnya ada kenaikan suku bunga, terus nih sampai September ada giro wajib minimum juga bakalan naik, pastinya kan ini ada dampak negatif ke perbankan. Jadi kita harus bisa lebih objektif manage risk sama manage ekspektasi juga seperti itu. Atau jadi belum dibeli dulu ya. Oke deh. Thank you Coach Tasya udah bantuin saya untuk sharing-sharing di IG Live malam hari ini. Aku masih mau lanjut untuk sharing yang lainnya. Coach Tasya, terima kasih ya, kita ketemu lagi di IG Live next time ya Coach Tasya ya. Thank you, Miss. Oke, ya kita lanjut ya guys. Aku dibully minyak kayu putih terus, parah kalian. Oke, kata Pak Teddy, GGRM besok ARB abis bagi dividen. Enggak lah, GGRM nggak ARB lah. Sekarang dia lagi di resistennya. Ini kalau aku perhatiin dia mulai ngebentuk higher low. Jadi aku hubungkan low yang satu dengan low yang kedua di sini. Ya, jadi teman-teman ini bagus. Volumenya tinggi pas dia naik, dan konsolidasi volume turun, terus dia masih sideways.
potensi sih buat nyusul ICBP dan kawan-kawan karena valuasinya murah. Cuman I have to confirm ya, still need to confirm, ini kayaknya Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani menetapkan tarif baru cukai rokok Kemenyan gitu. Jadi ada kenaikan cukai rokok dikit gitu. Cuman ini aku belum cek juga dia dampaknya sampai di mana ke GGRM. Kita akan bahas di morning briefing besok ya gitu. Saya rasa sih Gudang Garam ini kalau teman-teman oke berinvestasi di perusahaan rokok dan non syariah, dia cukup bagus buat invest di jangka menengah panjang. Oke, terus ASI udah aku bahas tadi. Pertanyaannya random semuanya. Aku mau bahas tentang insight dikit ya teman-teman ya. Aku mau bahas tentang insight dikit. Kita belajar dari stoicism gitu. Stoicism itu apa? Kita belajar tentang hal apa yang kita bisa kontrol, hal apa yang tidak bisa kita kendalikan, dan bagaimana kita membedakan di antara keduanya. Hal yang bisa kita kendalikan dan kita nggak bisa kendalikan. Nah, dalam berinvestasi saham, dalam trading saham, hal yang bisa kita kontrol atau kita kendalikan adalah yang pertama, nentuin jumlah modal awal, kemudian yang kedua nentuin saham pastinya apa yang kita mau pilih dan kapan beli, kapan jualnya itu dalam kontrol atau dalam kendali kita. Juga kita mau stop loss atau kita mau hold itu dalam kendali kita. Kemudian hal yang kita tidak bisa kontrol adalah pergerakan dari harga saham itu sendiri. Ya, jadi pergerakan dari harga saham itu sendiri kita nggak bisa kendalikan, naik dan turunnya nggak bisa kita kendalikan. Nah, terus kita bisa bedain nih di antara keduanya. Terus apa yang kita mesti lakukan jika terjadi yang kedua, harga saham ini turun dan kita belum sempat exit, kita belum sempat cut loss, kita belum sempat membatasi resiko atau mengurangi saham ini. Yang bisa kita kendalikan tuh apa? Mungkin mikir dari situ aja, karena banyak banget tadi yang dari seminar di acara offline yang tadi aku diundang sama First Media itu banyak banget yang nanyain tentang kalau saham ini nyangkut gimana, itu nyangkut gimana, kripto nyangkut gimana. Ya nggak bisa diapa-apain kalau udah turun sampai 20% lebih, apalagi fundamentalnya bagus, aku sih nggak saranin untuk cut loss, tapi lebih ke nge-hold aja gitu. Nah, jadi apa yang kita bisa kontrol kalau misalkan kita punya satu saham dan nyangkut dan kita belum bisa keluar, belum ada pantulan atau technical rebound. Yang bisa dikontrol atau bisa dikendalikan adalah perasaan kita sendiri. Gimana caranya supaya bisa happy ketika saham kamu rugi? Caranya yang pertama dianalisis ulang. Tadi ada yang nanya, pas di acara tuh ada yang nanya, sahamku nyangkut nih, berapa persen? Saya nanya dulu. Dan berapa banyak dari total portfolio? Ya lumayan, angkanya dia nggak sebut, tapi dia bilang turun 20% TLKM, dia bilang gitu. Oh, kalau TLKM masih bisa hold untuk jangka panjang, jadi mesti dilihat dulu sahamnya apa. Dari situ kita bisa menentukan hal-hal yang kita bisa kontrol apa, bakalan dijual atau di hold. Oke. Terus kemudian dia punya BNI-nya rugi lumayan, tapi ini perusahaan bagus, jadi aku nggak saranin untuk cut loss setelah dia rugi puluhan persen gitu. Kenapa? Karena ya untuk jangka panjang sebenarnya itu saham bisa recover, meskipun saya jujur bilang dalam jangka pendek ini masih bisa turun. Saya bilang masih bisa turun, tapi kalau cut loss sekarang tuh udah telat gitu loh. Jadi biarin aja. Terus saya bisa lihat wajah dari bapak itu kayak gitu ya, geleng-geleng gitu. Terus saya cuman ingetin, ya udahlah, saham ya saham, turun ya turun. Kalau fundamental bagus dia akan naik lagi kok. Saya dari tahun 2008 mengalami krisis berkali-kali, itu juga saham bagus, Mutiara tetap Mutiara, mau dia jatuh ke dalam lumpur pun dia tetap Mutiara gitu. Jadi saya cuman tadi bilang sambil nunggu sahamnya naik, ya main-main aja sama anak, nggak usah fokus ke situ, biarin aja, diemin aja selama dia FA-nya bagus. Tapi tips aku ini nggak bisa diterapkan untuk semua jenis saham ya. Jadi kalau sahamnya fundamentalnya nggak bagus dan dia cenderung nggak liquid, itu nggak berlaku cara ini gitu ya. Jadi ini berlaku untuk saham-saham yang memang fundamental bagus. Apa yang kita bisa kontrol, ya kita kontrol diri sendiri. Kita jangan terlalu fokus ke saham itu selama itu uang dingin ya. Kita fokus pada kehidupan kita. Kita masih bisa punya family, kita punya teman, kita bisa enjoy hidup lah.
Oke, ya. Be a Rich 99 bilang, trade what you see, not what you hope. Benar banget. Thank you semuanya. Rehan ST nanya, Miss pernah punya saham nyangkut nggak? Paling lama recovery-nya berapa lama? Paling mengerikan dan menyeramkan sepanjang aku di capital market tuh sebenarnya 2008. Parah banget jatuhnya dan recovery-nya pelan-pelan gitu, lama gitu. Jadi 2008 waktu itu aku jangankan nyangkut satu, nyangkut semua parah gitu. Dan recover-nya berapa lama? Nggak ada setahun sih udah recover karena waktu itu 2009 terus bullish kan ya. Gitu. Nah terus kalau yang belakang-belakangannya ini ada nggak yang nyangkut? Sebenarnya kalau belakang-belakangannya ini tuh bukan nyangkut, tapi karena itu memang benar-benar plannya buat investment. Contoh kayak ICBP, aku sempat ceritakan, ICBP ku tuh sempat kena turunan sekitar 18% gitu. Nah tapi itu aku biarin aja dan sekarang malah jadi untung posisinya, dan aku masih biarin aja karena plannya buat investment. Tapi kalau misalkan plannya buat trading ya udah di-cut gitu. Oke? Big Bang kapan boleh masuk? Aku udah bahas di awal. Kita akan update lagi di morning briefing M-Trade ya. Ya udah gitu aja teman-teman. Kita ketemu di morning briefing M-Trade besok, dan hari Sabtu seminar cuantastiknya libur karena tanggal merah. Masih ada promo Harbolnas paling telat malam hari ini untuk sampai jam 24.00. Ada bonus M-Trade 7 bulan untuk yang daftar 1 tahun, dan juga ada diskon 1 juta buat yang beli M-Trade bundling dengan workshopnya. Dan kayaknya pendaftaran workshop ini udah hampir full, jadi mungkin antara kita tutup atau kita akan buat package yang lain di mana nggak ada Discord case study untuk yang daftar belakangan gitu. Jadi besok tim event baru mau discuss nih bakalan ditutup atau gimana. Semoga bermanfaat teman-teman IG live malam hari ini. Mohon maaf kalau saya agak-agak teler gitu. Jadi ngomongnya agak-agak lemot. Tapi semoga menghibur dan semoga berguna. Selamat malam semuanya. Thank you yang udah join dan juga menyemangati saya. Salam profit. Dadah. Cara joinnya ke mtrade.id ya. Bye. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.